Hello Misterius, gue Mita. Gimana kabar kalian? Kalian lagi ngapain? Lagi nonton TV? Lagi makan? Atau malah lagi tidur? Pokoknya dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik aja. Dan selamat datang di YouTube channel gue. Dan buat para Misterius yang udah pernah mampir di channel gue, selamat datang lagi dalam segmen Misteri. Langsung aja ke tema misteri untuk episode kali ini. Ini merupakan salah satu kasus yang begitu mengharukan buat saya secara pribadi. Dan kasus ini tentang seorang Dave Pelzer. Disclaimer dulu, karena tujuan dari pembuatan video ini adalah hanya untuk menyampaikan ulang sebuah kasus yang informasinya kita kumpulkan dari internet, buku, atau dokumen lainnya. Dan video ini tidak bertujuan untuk menyinggung pihak manapun. Serta video ini dibuat hanya untuk mengenang para korban agar tidak terlupakan begitu saja. Pada kasus ini terdapat tema penyiksaan terhadap anak di bawah umur dan deskripsi tentang apa saja bentuk-bentuk penyiksaan tersebut. Oleh karena itu, apabila hal ini sangat dan terlalu mengganggu kalian, harap untuk tidak menonton video ini. Pada tanggal 5 Maret 1973, seorang anak bernama Dave Pelzer yang saat itu usianya baru 12 tahun pergi ke sekolah seperti biasanya. Namun, saat dia tiba di sekolah, dia dibawa pergi oleh seorang polisi dan kemudian menelepon ibunya dan mengatakan bahwa Dave tidak akan lagi pulang ke rumahnya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Dave? Kenapa dia tidak akan lagi pulang ke rumahnya? Keluarga Pelzer merupakan keluarga sederhana harmonis yang tinggal di Daly City, San Francisco. Mereka tinggal di lingkungan yang baik dan memiliki rumah dengan 2 kamar tidur. Keluarga Pelzer terdiri dari sepasang suami istri dan 5 anak laki-laki. Sang ayah, Stephen, merupakan seorang petugas pemadam kebakaran, sedangkan sang ibu, Catherine Rorva, merupakan seorang ibu rumah tangga. Anak-anaknya bernama Ronald, Dave, Stan, Russell, dan Kevin. Namun menurut buku yang telah diterbitkan, beberapa nama telah disamarkan. Jadi apabila kalian menerima informasi yang nama-nama yang tadi saya sebutkan tidak sesuai dengan apa yang kalian dapat dari informasi tersebut, karena beberapa nama terkadang disamarkan. Catherine digambarkan sebagai sosok ibu yang sangat menyayangi keluarganya. Dia selalu bekerja keras untuk membersihkan rumah, memasak, dan mendidik anak-anaknya dengan baik. Dia suka sekali memasak makanan dari negara-negara lain dan mengajarkan anak-anaknya dengan cara bercerita tentang apa saja yang ada di sekitar mereka. Pada saat musim liburan, Catherine akan mendekorasi rumahnya dengan sangat indah dan semarak. Dia juga memberikan hadiah untuk anak-anaknya. Terutama pada saat Natal, Catherine akan menceritakan banyak kisah, memberitahu ide-ide menarik untuk dilakukan tahun depannya agar dekorasi pohon Natal mereka menjadi lebih bagus. Dan setiap tahun, anak-anaknya bergantian digendong oleh Stephen sang ayah untuk meletakkan patung di atas pohon Natal. Karena pekerjaan Stephen yang mengharuskannya untuk bekerja dalam waktu yang panjang, maka Catherine sering membawa anak-anaknya berjalan-jalan ke taman, akuarium, dan ke beberapa tempat menarik lainnya. Mereka juga sering pergi berpiknik, di mana Catherine membawa banyak makanan dan minuman anggur sambil memperhatikan anak-anak yang sedang bermain. Mereka adalah keluarga yang sangat bahagia walaupun hidup mereka sederhana. Hari-hari mereka dipenuhi dengan hari-hari yang paling menyenangkan, sehingga keluarga mereka tampak seperti keluarga yang paling harmonis. Namun siapa yang menyangka, keluarga harmonis ini berubah menjadi mimpi buruk, terutama bagi anak mereka yang bernama Dave.
Hubungan Dave dan ibunya mulai berubah drastis yang ditandai dari sikap ibunya terhadapnya. Semua pendisiplinan yang dilakukan oleh ibunya Dave ini mulai terasa kasar dan brutal. Dave yang saat itu masih kecil merasa mungkin dirinya sering mendapatkan hukuman dari ibunya karena suara dia yang lantang, sehingga membuat ibunya berpikir seolah-olah Dave ini sangat berisik. Padahal saudara-saudara yang lainnya juga suka teriak-teriak. Gue juga di rumah suka teriak-teriak, gila. Apalagi gue teriak-teriaknya minta uang. Dan sialnya, Dave ini sering kepergok sama ibunya pada saat dia berulah. Ya meskipun si saudara-saudaranya juga melakukan hal tersebut juga. Ibunya, Catherine, dia jadi suka tidur-tiduran di sofa, menonton TV, bahkan minum-minum alkohol. Kadang-kadang nih, si ibunya tampak sehat, dan ini bisa dilihat dari dandanannya dan dari cara pakaiannya pada hari itu. Jika ibunya memakai pakaian yang bagus, itu menandakan bahwa moodnya dia sedang baik dan tidak akan marah-marah. Namun nih, jika si ibunya ini berpakaian biasa saja dan tanpa make up, Dave merasa sangat takut karena sewaktu-waktu dia bisa saja dihukum oleh ibunya. Hukuman-hukuman yang diberikan oleh ibunya Dave, yaitu Catherine, salah satunya adalah hukuman kaca. Menurut Dave, jika hukuman ini sedang berlangsung, dia akan disuruh oleh ibunya untuk berdiri di depan kaca dan memukulkan wajahnya dia ke depan kaca tersebut. Memukulkan wajahnya dia ke kaca tersebut, dan ibunya akan menyuruhnya dia untuk mengatakan berulang-ulang, "Aku anak nakal, aku anak nakal." Cetuk-cetuk gitu. Sakit gila. Lalu setelah itu, si ibunya nih akan meninggalkan Dave untuk kembali menonton TV. Dan tetap menyuruh Dave untuk menempelkan wajahnya ke kaca. Aduh. Suatu hari, saat Dave sedang bermain bersama saudara-saudaranya, ibunya nih tiba-tiba datang dan berteriak-teriak lalu mulai memukuli Dave. Dave berusaha untuk selalu menghalau pukulan ibunya dengan lengannya. Namun berkali-kali juga ibunya selalu menepis lengan Dave. Sampai akhirnya, saat ibunya Dave sedang memegang lengan Dave, tiba-tiba dia tersandung ke belakang dan menarik lengan Dave. Seketika, Dave mendengar suara aneh dari bahunya dan merasakan sakit yang luar biasa. Dia pun menyadari bahwa lengannya terlepas dari bahunya. Ibunya pun menyadari hal tersebut, namun dia tidak berbuat apa-apa. Dia pergi meninggalkan Dave begitu aja seolah-olah kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Malam itu, Dave sangat kesulitan untuk melakukan apapun. Namun, pada akhirnya ibunya menyuruh dia untuk segera tidur di tempat tidur atas. Tempat tidurnya ini bertingkat, namun sebenarnya Dave itu selalu tidur di bawah. Tentunya ini sangat mengherankan buat Dave, karena dia selalu tidur di tempat tidur di bawah, bukan di bagian atasnya. Namun malam harinya, Dave menyadari Dave itu tahu alasan kenapa ibunya menyuruh dia untuk tidur di tempat tidur atas. Saat membangunkan Dave, ibunya mengatakan bahwa Dave terjatuh dari tempat tidur atas tersebut dan harus segera diperiksa ke rumah sakit. Dan akhirnya ibunya pun membawa dia ke rumah sakit dan mengatakan juga pada Dave bahwa Dave itu sebenarnya dia terjatuh dari tempat tidur atas pada saat dia lagi tidur. Pada saat cerita ke ayahnya, bahkan ibunya nih menceritakan hal tersebut dengan lebih dramatis lagi. Dia bilang kalau pada saat Dave jatuh, dia itu berusaha untuk menangkap tubuh Dave. Saat itulah pertama kalinya Dave menyadari bahwa ibunya sakit. Dan dia pun tidak berani mengatakan hal sebenarnya kepada siapapun. Karena si Dave ini juga khawatir dan takut kecelakaan berikutnya bisa lebih parah dari ini. Setelah itu, ibunya sering menyiksa Dave, baik secara fisik maupun mental. Dave tidak boleh berbicara tanpa izin, tidak boleh menonton TV, dan dia harus mengerjakan semua pekerjaan rumah. Ibunya sering menendangnya, memukulinya, bahkan meninjunya untuk hal-hal kecil yang beberapa di antaranya jelas dibuat-buat. Seperti misalnya dia memukuli Dave karena nilai Dave itu jelek di sekolah. Padahal nilai Dave itu sendiri termasuk bagus. Saat Natal pun, Dave tidak mendapatkan hadiah seperti saudara-saudara yang lainnya. Karena ibunya mengatakan bahwa Dave itu anak yang nakal. Sehingga dia itu tidak mendapatkan hadiah seperti saudara-saudaranya. Di saat ayahnya membelikan hadiah untuk Dave, ibunya ini akan menjadi sangat murka dan menuduh ayahnya telah mengkhianatinya karena ayahnya ini
membelikan hadiah untuk Dave tanpa sepengetahuan ibunya. Apaan sih? Itu hadiah buat anak juga. Karena hal-hal seperti itulah, Dave sangat menyukai sekolah. Menurutnya, sekolah adalah tempat berlindung baginya karena di sekolah tidak ada ibunya. Sehingga Dave pun bisa bermain-main dengan sangat bebas dan dia merasa sangat bahagia berada di sekolah. Dia pun berusaha untuk menjadi anak baik agar disukai oleh guru-gurunya. Dave merasa jika dia tidak dapat perhatian di rumah, maka dia harus mencarinya di sekolah melalui guru-gurunya tersebut. Peringatan, di bagian ini menurut gue bagian yang benar-benar kasar dan brutal banget. Jadi kalau misalkan kalian gak kuat silahkan skip aja. Semakin lama sikap ibunya Dave semakin kejam dan brutal. Dan hukuman-hukuman yang diberikan oleh dia juga menjadi sangat kasar, sangat brutal, serta sangat kejam. Suatu siang di saat Dave baru pulang sekolah, dia tampak melihat ibunya sedang dalam keadaan mood yang tidak bagus. Matanya merah dan suaranya berubah mengerikan. Dia berteriak kepada Dave bahwa Dave ini anak nakal karena telah membuat hidupnya dia seperti di dalam neraka. Dia pun lalu menyeret Dave ke dapur dan menyuruhnya untuk melepaskan pakaiannya. Ibunya lalu menyalakan kompor dan menarik lengan Dave dan menaruh lengan Dave tersebut di atas kompor itu agar Dave bisa merasakan seperti apa neraka itu. Emangnya dia pernah pergi ke neraka? Dave pun meronta-ronta dan berusaha melepaskan dan menarik lengannya dari kompor tersebut. Namun apa daya, ibunya terlalu kuat. Dia pun merasakan lengannya mulai terasa sangat panas dan bagian bulu-bulu di lengannya itu mulai terbakar. Dave pun mulai memohon kepada ibunya agar melepaskannya. Namun hal itu membuat ibunya murka dan mulai memukulinya. Tapi Dave merasa dia lebih baik dipukuli daripada harus dibakar. Beberapa menit kemudian, Dave menyadari bahwa pintu depan dibuka dan dia juga sadar kalau salah satu saudaranya itu baru pulang dari sekolah. Ibunya pun berhenti memukuli Dave dan mulai meninggalkannya. Ibunya pergi meninggalkan Dave karena dia itu nggak pernah melakukan hal tersebut di depan anggota keluarga yang lainnya. Pinter banget ya. Ibunya mulai menyuruh Dave untuk memakai pakaian dan sepatu yang sama setiap harinya, dan dia pun menolak untuk mencucinya. Hal ini dilakukan sengaja oleh ibunya untuk mempermalukan Dave. Ibunya juga sudah mengajarkan agar dia berbohong jika ada orang-orang yang bertanya tentang luka-luka lebam yang ada pada wajah Dave, karena ibunya sendiri pun tidak berusaha untuk menutupi luka-luka tersebut. Dia pun suka lupa untuk memberi Dave makan, sehingga Dave berhari-hari merasa sangat kelaparan. Karena itulah, Dave sering mencuri makanan dari bekal teman-teman sekelasnya. Namun sialnya, saat dia mencuri, dia ketahuan dan dilaporkan ke kepala sekolah yang lalu memberitahu ibunya tentang apa yang terjadi di sekolah tersebut. Sehingga Dave pun dihukum dan semakin tidak diperbolehkan makan. Saat keluarganya sedang makan, ibunya akan menyuruh Dave untuk berdiri di ruang bawah tanah dan baru akan memanggil Dave jika makannya sudah selesai. Itu pun untuk mencuci gelas dan piring bekas makan keluarganya. Dave juga akan dihukum apabila dia ketahuan sedang duduk atau berbaring di ruang bawah tanah saat seharusnya dia itu berdiri. Ayahnya menjadi satu-satunya harapan buat Dave. Ayahnya juga sewaktu-waktu akan menyelundupkan makanan untuk Dave atau membuat ibunya mabuk agar bisa dibujuk untuk tidak lagi menghukum Dave. Susah banget ya. Namun, ibunya tidak bergeming sama sekali. Malah, sifat temperamen dan kasarnya dia itu semakin menjadi-jadi pada saat sedang mabuk. Hal ini membuat hubungan ayah dan ibunya menjadi renggang. Dan ibunya lalu memukuli Dave dan menyalahkannya atas pertengkaran yang terjadi antara ayah dan ibunya. Tadi gue bilang kalau ibunya Dave itu punya anak 5 kan, dan semuanya laki-laki. Namun pada saat kejadian yang barusan gue ceritain, Dave ini menjadi anak terakhir karena anak keempat dan anak kelimanya belum lahir. Pada saat Dave kelas 2 SD, ibunya melahirkan anak keempatnya. Nah ini baru melahirkan anak keempatnya. Saat inilah salah satu guru Dave di sekolah yaitu Miss Moss menaruh perhatian kepada Dave.
namanya Miss Moss ya, namanya Moss berarti. Dia menanyakan kenapa Dave ini selalu tampak letih dan mengantuk, tentang lebam-lebam di wajahnya, dan juga tentang pakaiannya. Namun, Dave selalu berbohong dengan mengatakan kalau dia itu terjatuh atau terlalu larut menonton TV sehingga dia nampak mengantuk. Semua itu diajarkan oleh ibunya. Ya, ibunya mengajarkan dia agar berbohong kan, apabila ditanyain hal-hal macam kayak gini. Namun, alhamdulillahnya, Miss Moss ini tidak percaya begitu saja. Lalu dia itu melaporkan ke kepala sekolah, dan kepala sekolah tersebut menelepon ibu Dave. Ibunya pun meledak dan memarah-marahi Dave. Dia pun menjadi sangat brutal karena ada orang yang menuduhnya menyiksa anaknya sendiri. Itu bukan nuduh, men. Dari hasil pukulannya, hidungnya Dave berdarah dan giginya copot. Keesokan harinya, ibunya terlihat senang dan dia pun menceritakan tentang hasil pertemuannya dengan kepala sekolah. Ibunya mengatakan kepada kepala sekolah agar menghiraukan Dave. Karena Dave itu menurutnya anak yang suka berkhayal dan suka bercerita yang tidak-tidak. Dave suka memukuli dirinya sendiri untuk mencari perhatian setelah adik barunya lahir. Sehingga mereka tidak perlu memperhatikan Dave atau mempercayai Dave tentang Dave yang disiksa atau tidak diberi makan oleh ibunya. Hal ini tentu saja membuat Dave sangat putus asa dan merasa tidak akan ada orang yang menolongnya. Saat liburan musim panas tahun itu, keluarga Dave pergi berlibur ke kabin. Ayah dan saudara-saudaranya pun pergi untuk bermain. Namun tentunya si Dave ini dilarang oleh ibunya hanya karena alasan dia itu terlalu berisik. Dave tentunya merasa kalau misalkan ibunya ini punya rencana jahat untuknya. Dan benar saja, ketika ayah dan saudara-saudaranya pergi, ibunya ini mengambil popok yang kotor, yang penuh dengan kotoran, lalu mendekapkannya ke wajah Dave. Diginiin, dan itu kotor, bau tahi. Dan tak berapa lama kemudian, dia menyuruh Dave untuk memakan popok yang tadi yang kotor. Dave pun tentu saja menolak mati-matian. Namun ibunya berusaha mendorong kepalanya ke popok kotor tadi yang sudah diletakkan di atas meja. Karena hal inilah wajah Dave pun terbentur, hidungnya berdarah, namun dia tetap menolak untuk membuka mulutnya. Iyalah, gila, suruh makan. Tidak beberapa lama kemudian, untungnya ayah dan saudara-saudaranya pulang. Dan benar aja, ibunya segera membuang popok tersebut lalu menyuruh Dave untuk membersihkan mukanya. Tapi setelah itu dia menghukum Dave dengan memisahkan dia dengan keluarga yang lainnya. Karena Dave selalu kelaparan, dia pun berusaha untuk dia pun berusaha untuk mencuri makanan dari berbagai tempat seperti minimarket. Karena dia tidak tahu lagi harus dapat makanan kayak gimana lagi caranya. Buat mencuri bekal teman-temannya, dia juga takut karena udah pernah ketahuan. Dia akan mencuri makanan-makanan kecil seperti biskuit. Dan sayangnya lagi, dia ketahuan mencuri oleh pihak manajernya. Lalu manajer tersebut pun menelepon ibunya dan membuat ibunya murka lagi, marah lagi, kasar lagi. Ibunya sebenarnya tahu alasan Dave mencuri itu karena dia kelaparan. Tapi dia tetap saja nggak pernah ngasih makanan ke Dave. Sumpah ini ibu macam apa? Gila ya. Dave pun sampai terpaksa mengais-ngais tempat sampah untuk mencari makanan untuk dia makan. Namun saat ibunya memergoki Dave yang sedang nyari-nyari makanan di tempat sampah, ibunya akan dengan sengaja membuang makanan kadaluarsa untuk membuat perut Dave sakit. Atau bahkan dia itu menuangkan amonia ke dalam tempat sampah tersebut. Sehingga benar-benar Dave tidak bisa mendapat makanan sisa dari tempat sampah tersebut. Akhirnya Dave pun berganti taktik. Dia tahu ada truk-truk yang mengantarkan makanan beku ke kafetaria sekolahnya. Maka dari itu, dia berencana untuk mencuri makanan tersebut dari sekolahnya. Dia pun menyelinap untuk mengambil beberapa hotdog dan bersembunyi di dalam toilet untuk memakannya. Saat Dave pulang sekolah, ibunya menyeretnya ke kamar mandi lalu meninju perutnya. Lalu dia disuruh untuk muntah.
Ya tentu Dave-nya menolak dengan sangat keras dong. Gila, disuruh muntah loh itu. Ibunya pun memasukkan jarinya ke mulut Dave dan menyogok-nyogok tenggorokannya. Ya tentu saja Dave pun akhirnya memuntahkan makanan yang tadi dia makan, yaitu hotdog. Mengetahui Dave makan tanpa seizinnya, ibunya pun menjadi murka dan menyuruh Dave untuk mengambil muntahannya serta menaruh muntahannya tersebut di dalam mangkuk. Saat ayahnya pulang, ibunya melaporkan apa yang terjadi dengan harapan bahwa ayahnya juga akan marah dan akan menghukum Dave. Namun ayahnya tampak frustasi dan mengatakan, jika Catherine tidak ingin Dave mencuri makanan, dialah yang seharusnya memberi Dave makan. Betul itu. Merasa tidak dibela oleh suaminya, ibunya pun semakin menjadi lebih murka. Dia mengatakan kepada suaminya, jika dia pengen Dave makan, maka Dave bisa memakan muntahannya. Lalu ibunya pergi ke kamarnya dengan marah-marah. Mendengar hal tersebut pun, wajah Dave menjadi pucat pasi. Dia melihat ke arah ayahnya, memohon agar hukumannya yang satu itu dibatalkan. Ayahnya pun pergi ke kamar ibunya dan berusaha untuk membujuk ibunya agar membatalkan hukuman tersebut. Namun saat ayahnya kembali, bisa dilihat dari raut wajah ayahnya bahwa ayahnya tidak berhasil membujuk ibunya. Ibunya juga kembali untuk memaksa Dave memakan sesuatu yang bahkan hewan aja nggak mau memakan itu. Dave pun menangis, sementara ayahnya hanya berdiri dan melihat Dave melakukan hal menjijikan tersebut, yaitu memakan muntahannya. Jangan mual ya. Saat itulah Dave merasa hubungannya dia dengan ayahnya menjadi jauh. Karena bahkan dia tidak bisa bergantung pada ayahnya sendiri untuk menolongnya. Setelah kejadian itu, ibunya selalu minta Dave untuk muntah sepulang dari sekolah, untuk memastikan bahwa Dave tidak mencuri makanan di sekolah lagi, atau Dave tidak mencuri makanan di tempat-tempat lain. Setelah kejadian itu, sepulang dari sekolah, ibunya selalu minta Dave untuk muntah, untuk memastikan bahwa Dave tidak makan. Gila. Dave mencari cara lain untuk bisa mendapatkan makanan dan memastikan untuk memakannya jauh sebelum waktu dia pulang sekolah. Agar saat ibunya menyuruh dia untuk muntah, makanan yang dia makan sudah dicerna. Namun semuanya tidak ada yang berhasil. Dave pun tetap kelaparan dan ibunya juga tetap enggan untuk memberinya makan. Semakin lama, hukuman yang diberikan oleh ibunya ini semakin kreatif. Tapi dalam konteks yang salah ya. Suatu hari ibunya memanggil Dave dan menuangkan cairan amonia ke dalam sendok. Itu amonia baunya menyengat banget loh. Dia pun memaksa Dave untuk menelannya. Sumpah ini hukuman yang parah banget. Ya Allah, ini benar-benar parah banget. Bahkan ibunya Dave ini pernah memaksa Dave untuk menelan sabun cuci. Dan pada saat itu, setelah kejadian itu, Dave mengalami diare yang parah. Dan ada lagi nih, Dave juga pernah disuruh menelan cairan Clorox atau pemutih. Yang tentunya kalau cairan ini dikonsumsi untuk dimakan ya bahaya banget dong. Mulut dan tenggorokan Dave pun menjadi seperti terbakar. Kulit lidahnya terkelupas dan mulutnya terasa sangat perih. Ya ampun. Bahkan di satu saat ayahnya pun ada di situ. Ibunya menyuruh ayahnya untuk menyaksikan hukuman tersebut, untuk mengajarkan Dave agar dia tidak mencuri makanan lagi. Tapi ya tetap aja, ayahnya cuma diem aja, nggak bisa berbuat apa-apa. Maksud gue kayak orang tua itu harusnya kalau misalkan satunya ada yang antagonis, harusnya juga dari pihak ayahnya juga bisa menjadi sosok yang melindungi anaknya gitu.